Minggu, 7 Januari 2024, sekira pukul 3 WITA, Naisa Daeng As tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Naisa yang tidur di samping sang suami, M. Tahir, 64 tahun, mengeluhkan sakit pada paha kanannya. Rasa sakit yang dirasakan warga Lorong 3, Jalan AR Daeng Ngunjung, Kelurahan Rapokaling, Kecamatan Talo, Makassar itu, lain dari biasanya. Naisa pun membangunkan sang suami, dari tidur pulasnya. Dia bilang tidak enak ini saya punya perasaan. Begitu saya angkat dia tidak bisa jalan, kayak ada yang terganjal, kata M. Tahir saat ditemui Tribun, Rabu, 10 Januari 2024, sore. Selang beberapa saat, darah kemudian keluar dari paha kanan Naisa. Darah itu bercucur disertai rasa panas oleh Naisa, kata Tahir. Melihat darah itu, Naisa dan M. Tahir pun mulai panik dan bertanya-tanya. M. Tahir yang saban hari bekerja sebagai penjual ikan di Pelabuhan Paotere Makassar, dibuat bingung. Pikirannya baru curiga mengarah ke peluru nyasar, setelah mengingat beberapa tayangan berita peluru nyasar di televisi. Takdir pun berdiri dari tempat duduknya dan memeriksa plafon rumah di atas tempat tidurnya. Ia mendapati ada lubang sebesar jari kelingking di bagian plafon rumah. Lubang itu, kata dia, tidak pernah ada semenjak rumahnya terbangun dan ditinggali hingga kini. Kecurigaan Tahir bahwa istrinya terkena peluru nyasar terbukti setelah tiba di UGD Rumah Sakit Ibnu Sina. Di rumah sakit, Naisa menjalani foto röntgen dan mendapati proyektil peluru bersarang di paha kanannya. Ada kejadian langsung dia terkena pahanya, ada hawa panas, saya dibangunkan. Pak, tolong bangun dulu. Apa ini yang kena saya? Saya bangun, kasih nyala lampu, Pak. Mana kakimu? Ini di paha saya. Saya lihat pahanya sudah berdarah. Sudah berdarah deh. Pak, waktu ada darah itu apa yang kita lakukan langsung? Nah, paracetamol. Oh, kita kasih minum paracetamol. Jadi sempat saya kasih minum paracetamol. Selesai setelah itu, karena waktu berjalan, Pak, Iya. dia bilang sudah enak-enak saya punya perasaan. Saya mau buang air kecil dulu. Iya. Jadi saya angkat, saya bilang bisa jalan. Begitu saya angkat, dia tidak bisa jalan, Pak. Kayak pahanya itu Pak dia? Iya, kayak ini katanya ada yang terganjal di sini. Yang di sebelah saja itu Pak dia? Yang paha kanan itu ya? Paha kanan. Itu saja yang dikeluhkan Pak dia? Iya, ada terganjal. Saya bilang, kenapa tidak bisa berdiri? Iya. Nah, saya bilang, jadi bagaimana saya bangunkan anak-anak ini? Saya bilang jangan nih, baik perasaanku. Jadi nanti sampai jam 6 pagi, Pak, baru saya naik ke sebelah, bangunkan saya punya anak. Iya. Tak kuat, turun dulu, lihat mamamu. Kenapa sampai pahanya berdarah, tidak tahu kenapa. Iya. Nah, jadi dia turun. Kenapa begini, Pak? Saya juga bingung, tidak tahu bagaimana. Iya. Karena pada saat saya duduk di kursi setelah kejadian, karena saya dalam keadaan apa namanya, Pak? Sebelum Iya. Setelah terjadi, saya duduk di kursi berpikir, ada apa ini? Nah, kebetulan kan kami juga biasa nonton, Pak, berita. Timbul apa namanya, pikir bahwa jangan-jangan ini yang biasa kita lihat di televisi namanya peluru nyasar. Jadi setelah itu, Pak, saya berdiri dari kursi, saya jalan ke sini. Saya lihat ini lubang, Pak. Ini setelah dibikin rumah tidak pernah ada lubang begini. Saya lihat ini lubang. Setelah kita tahu bahwa ini betul-betul ada peluru, nanti setelah di rumah sakit, setelah di ronsen, begitu.
Berarti pihak rumah sakit yang sampaikan bahwa luka ini akibat peluru tadi. Ya, karena sudah ada Fotonya. sudah ada foto. Di Jadi kita Ibnu juga Sina itu sudah Pak? yakin. Di Ibnu Sina itu Pak? Iya. Setelah itu Nah, setelah itu kita belum tahu kapan operasinya Untuk dikeluarkan Pak Di. untuk dikeluarkan. Kita sementara bicara, terus ada informasi dari rumah sakit mengenai masalah dana Pak. Itu katanya saya punya anak yang mengurus di dalam, suruh siapkan dana 20 sampai 25 juta Untuk operasi itu Pak Di. untuk operasi. Saya bilang, wah, caranya gimana kita mau ambil uang? Iya. Kita yang sementara korban Pak. Iya. Jadi sampai jam 5 sore, sudah ada perintah katanya dari Kapolres, rujuk ke Bayangkara. Bayangkara, langsung dikerja Pak. Jadi selama di rumah sakit itu Pak, apa yang dilakukan? Cuma dapat obat-obatan Pak, atau? Iya, dengan apa namanya itu air Infus Pak. infus. Iya. sempat membayar biaya rumah sakit juga Pak? Sempat Pak. Di Ibnu Sina ya? Iya. Berapa? Saya sempat mengeluarkan uang sebanyak 2.180.000 lebih, tidak tahu berapa lebihnya. Oh memang tidak ditanggung BPJS itu hari? Tidak, alasannya BPJS. Karena kami juga bingung Pak, saya bilang ini BPJS yang mana ditanggung. Karena dia anggap katanya tidak ditanggung BPJS karena bukan penyakit. Ini katanya ada kriminal, katanya tindakan kriminal. Itu katanya tidak ditanggung. Oke lah. Jadi kita setelah itu bayar terus dirujuk ke Bayangkara. Ke Bayangkara. Di Jadi Bayangkara setelah saya langsung. bayar dulu Pak, dengan nota-notanya saya kumpul. Iya, Sudah saya bayar, baru dirujuk ke Bayangkara. Bayangkara. Nah, di Bayangkara malamnya langsung dikerja. Malamnya langsung kerja. Dioperasi. Sekitar jam 9 atau 10 mulai. Waktu dioperasi itu kita lihat ada proyektil dikeluarkan Oh, pelurunya. kalau kami sendiri Pak belum lihat. Nanti setelah di ruang di kamar perawatan, Perawatan ya. kira-kira 2 malam kah setelah dirawat, Kapolsek datang Iya. memperlihatkan proyektil di HP-nya. Oh, yang HP saya Pak Di. Lewat HP saja, Iya. Pak ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.